Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil proses bisnis yang telah kami buat kemarin. Adapun anggota kelompok 6 yaitu saya Rahmat Hidayat, yang kedua ada Rasti Milani Putri, yang ketiga ada Anas Setiawati, yang keempat ada Nizar Baihaki Asidiki. Baik, yang pertama adalah komponen proses bisnis. Manajemen bisnis yang efektif harus memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama harus mengoptimalkan peluang yang ada. Jadi kita harus melihat peluang-peluang yang ada buat kita mengembangkan bisnis kita. Yang kedua harus terus berinovasi. Artinya di sini kita harus terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Nggak boleh stuck gitu aja. Yang ketiga ada efisiensi dalam pengambilan keputusan. Terus yang terakhir ada memaksimalkan sumber daya yang ada. Di sini bisa sumber daya manusia, yaitu mengoptimalkan ide-ide bisnis. Yang kedua ada proses bisnis. Jadi proses bisnis itu akan berjalan dengan baik jika dapat memecahkan masalah. Hal ini sering timbul dari berjalannya bisnis. Kemampuan menganalisis serta mengukur resiko dari tindakan yang diambil sangatlah penting. Dalam perjalanannya, penggunaan software juga salah satu hal yang dapat membantu pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Jadi banyak pengusaha-pengusaha yang pakai software keuangan gitu untuk mengatur keuangannya. Kemudian hal ini untuk mengoptimalisasi kinerja sehingga meminimalisir kesalahan kerja yang berulang. Kemudian akan dijelaskan oleh Anas Setiawati. Dasar proses bisnis adalah sebuah organisasi sekelompok orang yang mengkoordinasikan pekerjaan mereka untuk menciptakan nilai sekarang, membagi tugas untuk menciptakan nilai menjadi beberapa bagian atau aktivitas individu sesuai dengan keahliannya. Selanjutnya, suatu bisnis proses memiliki awal dan akhir, yang setiap aktivitasnya memiliki urutan tertentu, dan serangkaian aktivitasnya menciptakan sesuatu atau mengubah sesuatu dalam ciri khas proses bisnis ini yang disebut dengan nilai tambah, sehingga terdapat sesuatu yang masuk dalam aktivitas tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nizar Baihaki. Ya, selanjutnya, sedangkan sesuatu yang berbeda keluar secara teknis ini biasanya dikenal sebagai input, yang berarti sesuatu sebelum kegiatan, dan output yang artinya sesuatu setelahnya. Oke. Proses ini juga biasanya menugaskan seseorang dengan keterampilan yang tepat juga menetapkan tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ya, selanjutnya, peran tersebut kadang-kadang dalam urutan kita perlu mengambil keputusan jalur yang berbeda untuk diikuti tergantung dari hasilnya. Keputusan ini kadang-kadang disebut cabang atau gerbang, sekarang gabungan semuanya, dan ini disebut proses bisnis. Serangkaian aktivitas yang dirancang untuk menciptakan sesuatu yang bernilai. Ini adalah konsep yang sederhana namun cukup penting, karena seberapa baik kita melakukannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan, seberapa akurat, dan berdampak besar pada hasil organisasi, sehingga keberhasilan lebih cepat dan lebih baik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rasti Melani. Oke, yang selanjutnya melihat bagaimana IT dan proses bisnis saling terkait. Proses bisnis yang terjadi di dunia nyata memiliki proses-proses bisnis seperti perekrutan, mengiklankan pekerjaan, mewawancarai kandidat, membuat keputusan pekerja baru. Lalu, misalkan kita mempunyai proses hutang usaha, kita mendapatkan faktur dari vendor. Kita memastikan validitasnya, lalu ada yang membuktikannya. Lalu kita memotong cek dan mengirimkannya ke vendor setiap hari dengan cara yang biasa. Bisnis dan ada ribuan transaksi di dalamnya. Lalu selanjutnya, kita tidak mungkin dapat melacak semua informasi
ini tanpa bantuan alat bantu, seperti halnya pencatatan manual menggunakan kertas untuk mencatat. Tetapi sekarang semua sudah digantikan menggunakan komputer dan teknologi informasi. Kita dapat dengan mudah membuat catatan rinci tentang semua hal yang terjadi dalam sebuah teknologi. Lalu, misalnya ketika kita memperkerjakan seseorang, kita harus terus memantau perkembangannya. Kita perlu menciptakan model matematis di mana kita berada dalam semua transaksi kita atau data. Data adalah elemen menyusun model dan terus berubah. Kita dapat mengelola sejumlah besar data yang dihasilkan oleh transaksi. Dapat kita menangkapnya dan menyimpannya menggunakan database dan program perangkat lunak. Sebenarnya kita tidak pernah bisa melihat database sebenarnya. Apa yang kita lihat saat ini adalah perangkat lunak yang menampilkan data yang memungkinkan kita untuk menangkapnya, mengambilnya, mengubahnya, menjalankan laporan, dan bisa saja dimanipulasi. Kita perlu menyadari bahwa TI hanyalah untuk mendukung proses bisnis. Mohon maaf, itu IT, bukan TI. Maka kita dapat mulai melihat bahwa memperbaiki proses sama pentingnya dengan meningkatkan perangkat keras dan perangkat lunak. Banyak pembisnis cerdas yang siap mengeluarkan uang untuk meningkatkan efisiensi proyek IT tanpa memperbaiki prosesnya terlebih dahulu. Oke, segitu saja penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 정말 고마워요.